Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadhani, NPM 1917051055. Di sini akan coba menjelaskan tentang materi keamanan sistem informasi. Yang pertama ada pengenalan hacker. Menurut Simons atau Gustavus J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis hacker. Yang pertama ada white hat hacker, yaitu hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada black hat hacker, merupakan jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Hacker jenis ini disebut juga sebagai checker. Kemudian ada grey hat hacker, yang merupakan seseorang yang menganut standar etika ganda. Mungkin sekali waktu hacker ini menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Yang selanjutnya ada script kiddie hacker, ialah seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada hacktivist hacker, merupakan jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tujuan hacker. Tujuan hacker itu yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, ialah informasi yang kita miliki pada suatu sistem database, baik dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada integritas atau integrity, merupakan data yang tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan atau availability, ialah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user application system yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya ada hacking phase. Yang pertama ada reconnaissance, merupakan yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada scanning, melakukan scanning terhadap network, melihat servis yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada clearing attack, yang merupakan menghapus jejak atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Yang keempat ada maintaining access, yang jika berhasil memasuki sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system atau sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell, yang biasanya shell ini berbentuk backdoor ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Kemudian ada gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Selanjutnya ada footprinting. Nah, footprinting sini dikenal juga sebagai pengintaian atau teknik, merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Di sini tools untuk melakukan footprinting itu ada Nmap, Whois, NSLookup, Dig, Whatweb, The Harvester, Sublister, POV, dan ReconNG, atau masih banyak lagi. Nah, informasi yang bisa didapat dari footprinting ini biasanya berupa sistem operasi yang digunakan, firewall, IP address, network map, security configuration, kemudian ada email ID, password, server configuration, URL, dan VPN. Jenis footprinting ini ada dua,
Yang pertama inner footprinting, yaitu pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Kemudian yang kedua ada outer footprinting, merupakan pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target atau kita berada jauh dari komputer target. Nah, di sini ada salah satu tools yang digunakan untuk melakukan footprinting bernama Nmap atau Network Mapper. Network Mapper ini merupakan sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Pashkovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahan tergantung pada opsi yang digunakan, yaitu terbuka, difilter, tertutup, tidak difilter, dan kemudian ada open filtered dan close filtered. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba menggunakan Nmap. Di sini kita buka terminal, kemudian di terminal di sini ketikkan Nmap. Ini mungkin ada parameternya. Di sini saya akan mencoba menggunakan yang example Nmap -v -a .nmap.org. Oh ya, di sini saya menggunakan Nmap di Kali Linux. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini mulai bermunculan port yang terbuka dengan IP address-nya. Di sini sebagai salah contoh ada discovered open port 1131/TCP itu yang berada di IP 45.33.32.156. Nah, untuk menentukannya kita bisa menekan Ctrl C. Cara penggunaan Nmap outputnya berupa list yang dapat mengeluarkan yang berupa port yang terbuka serta IP-nya. Kemudian kita lanjut, di sini ada SQLi atau SQL injection. SQL injection ini merupakan sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. SQL injection ini toolsnya ada dua. Jika ingin kita melakukan secara manual, itu dapat dilihat di www.securityidiots, Witriscus, dan Portswigger. Di sini linknya. Tapi ada tools yang bisa secara otomatis. Di sini salah satunya ada SQL Map, merupakan automatic SQL injection and database takeover tool. Ini ada JSQL injection, BBQSQL, MySQL Map, dan lain-lain. Nah, parameter dari SQL injection ini kalau manual itu ada ketik 1 yang berupa hack, strip yang berupa comment out, titik koma yang merupakan end statement, persen dan bintang yang merupakan wildcard. Nah, untuk parameter di SQL Map ini dapat dilihat di sini. Ada menggunakan URL, database, dan lain-lain. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba menggunakan SQL Map. Jadi kita clear dulu terminalnya, kemudian kita ketik SQL Map. Nah, di sini sudah jalan SQL Map-nya. Mungkin kita bisa, mungkin saya akan mencoba melihat database dari romanianwriters.io. SPHP, misalnya ID 91. Oh, di sini kita cek dulu apakah dia bisa database-nya apakah vulnerable atau rentan atau tidak. Jadi kita bisa tambahin dari 1 setelah ID 91. Nah, di sini jika keluar error di SQL syntaxnya, yang berarti dia bisa dilihat di SQL Map database-nya. Ini mungkin kita tunggu dulu. Kita balik lagi ke ini
Ini untuk parameternya sesuai dengan yang ini, ada menu berarti kita kesini Google Map strip full untuk cek URL, kita paste URL nya tadi, kemudian kita lihat, kita ingin melihat database nya. Nah, di sini ada dua available database nya. Yang pertama database information schema, dan yang kedua ada database Romanian SVC. Jika kita ingin melihat database Romanian information schema, sini kita bisa strip D, kita select database, karena ada information store schema. Kemudian kita strip tables. Ini supaya kita melihat tabel apa saja yang ada di dalam information schema. Di dalam database information schema ini ada 40 tables yang listnya ada di sini, ada di terminal ini. Nah, kalau kita ingin melihat isi tablesnya lagi, itu kita bisa lihat di sini. Misalnya kita select tables dulu, select T, kemudian misalnya saya ingin melihat user isi kolom dari user privilege. Nah, di sini kita bisa paste user privilege, kemudian kita berikan parameter kolom. Maka di sini ada keluarlah dalam table user privilege tadi ada kolom grantee, is grantable, privilege type, dan table catalog yang tipenya varchar semua. Dan kita ingin, bagaimana kalau kita ingin ganti database yang satunya yang merupakan Romanian SVC. Nah, ini kita tinggal select database aja, tinggal Romanian underscore SVC. Kurang strip aja. Nah, ini keluarlah ada 11 tabel dalam database Romanian SVC. Sini kita pilih, saya ingin melihat tabel RA Party Authority. Sini copy dulu, kita pilih tables, strip C, paste, strip columns. Nah, dalam tabel RA Party Author ini terdapat dua kolom, yaitu ID author dan ID party yang tipe data integer. Lalu jika ingin kita dump, kita bisa select tables, kemudian kita berikan parameter. Atau kita juga bisa, itu jika ingin kita ngedump tablesnya. Namun kalau kita ingin ngedump kolomnya saja, misalnya di sini kita dump ID author, kita select kolom strip C, kita pilih ID author, kemudian kita tambahin parameter ya. Nah, kemudian SQL akan melakukan proses dumping. Ini tinggal ditunggu saja. Ini akan memakan proses waktu yang lama. Mungkin kita bisa, untuk menghentikannya kita dapat menekan Ctrl C untuk mengabort. Ini ada rekapan proses dumping tadi. Kita melakukan 168 entries. Kita percobaan yang merupakan 1, 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada pdfrac. Pdfrac ini merupakan alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source untuk GPL. Mendukung penanganan keamanan standar versi revisi 2, 3, dan 4.
pada semua versi PDF yang dikenal. Kemudian mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing. Didukung permutasi sederhana, saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Simpan atau mat pekerjaan yang sedang berjalan, pembandingan sederhana, dan pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Kemudian ada proses enkripsi dan deskripsi. Pengertiannya, enkripsi merupakan sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Nah, sedangkan deskripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dimengerti menjadi plain text. Jadi kalau enkripsi itu mengubah plain text menjadi ciphertext, kalau deskripsi kebalikannya, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text. Jadi saling berkaitan, enkripsi dan deskripsi. Salah satu tool dalam melakukan enkripsi dan deskripsi ini ada PGP tool dan Paracrypt. PGP tool adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. PGP tool adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengenkripsi dan deskripsi file PGP. Kemudian ada Paracrypt yang merupakan perangkat lunak enkripsi disk open source. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol, yang adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server atau mengupload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model client server. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Jadi ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Pertama adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian ada menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Kemudian yang keempat ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini ada beberapa aplikasi FTP client. Yang pertama ada FileZilla. FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos.
Selain juga terintegrasi dengan bagian atas dukungan penuh autentikasi publik dengan SSH, sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Jadi WinFTP ini cuma ada untuk Windows, di Linux dan macOS belum ada. Kemudian yang terakhir ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Jadi GFTP ini hanya tersedia di Linux, tapi dia juga cuma bisa melakukan local area network, melakukan koneksi menggunakan antar jaringan lokal. Ya, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.